Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Pasti kabar baik dan sehat selalu. Saya PDPMI Tumanggor mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat beribadah, juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, pernah nggak kita menunda-nunda? Pastinya pernah. Entah itu menunda pekerjaan, maupun menunda membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan kebaikan, dan lain-lain. Apa alasan kita bisa menunda itu semua? Alasan seseorang menunda pekerjaan biasanya karena mungkin malas, atau lagi tidak mood, atau ada hal yang mengerjakan yang lainnya, dan sebagainya. Kita bisa menunda pekerjaan, namun kita tidak bisa menunda waktu terus berjalan. Apa yang kita tunggu di saat kita menunda-nunda? Ayo bangun dan perangi rasa malas kita. Ambil keputusan. Action is power. Seperti tema kita pagi ini, buat keputusan dan jangan menunda. Firman Tuhan dibawakan hambanya, Wakil Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yosua Jab. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami puji, kami umat-Mu datang kepadamu. Ya Tuhan, Engkaulah gunung batu kami yang teguh. Tuhanlah perlindungan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Hari ini kami bisa ada bukan karena kekuatan kami, melainkan karena Tuhan Yesuslah yang menopang kami. Berkati setiap kami umat-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati hamba-Mu Pendeta Yosua Jab yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan, kami berdoa saat ini buat setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu, sembuhkan dan pulihkanlah kami. Atau kami yang mengalami beban berat karena pergumulan keluarga, kehidupan, banyak hal yang harus kami gumulkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menyelamatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, memulihkan kami. Sehingga pada pagi hari ini, bukakan telinga kami, hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Wow. Hidupku penuh mujizat. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita membaca ayat bertanggapan dari Amsal 9 ayat 9 dan Yosua 24 ayat 14. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Hallelujah, Lord God. He touched me. Oh, He touched me. How the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole.
Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentu penuh dengan sukacita. Karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita dan melimpahkan damai sejahtera. Sekalipun begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terutama baru-baru ini terjadi kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh kenaikan BBM tentunya. Dan semua itu adalah dampak dari resesi global dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan kebal atau anti resesi, tetapi kita beriman bahwa Tuhan akan tetap mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ada amin, Saudara. Dengan demikian, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, seperti yang Pendeta Horasiaan sudah sampaikan lewat khotbah di minggu yang lalu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika kami tercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, semua adalah karena pemeliharaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur jika pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kini waktunya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, urapi kami semua ya Bapa, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan ini, biar kiranya Tuhan penuhi hati dan pikirannya, kuasai mulut lidah bibirnya, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang mari kita membaca satu ayat firman Tuhan saja terlebih dahulu ya saudara. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita membaca di ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara dan silakan saudara ikut membacanya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar kata sinkretisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkretisme itu adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dalam beberapa paham berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Sinkretisme juga berasal dari bahasa Yunani, sinkretismos, yang berarti perserikatan. Sinkretisme dalam beragama adalah suatu sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar atau salahnya suatu agama, yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidaknya suatu agama. Nah, bagi yang menganut paham sinkretisme, semua agama dipandang baik dan benar, saudara. Oleh karena itu, mereka berusaha memadukan unsur-unsur yang baik dari berbagai agama yang tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan dijadikan satu sebagai suatu aliran atau sekte atau bahkan suatu agama yang baru. Nah, seperti kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini memiliki beragam suku dengan beragam budaya, termasuk tradisi-tradisi dan kepercayaan lokal. Sehingga kita banyak bisa menemukan ajaran atau ritual agama, termasuk agama Kristen, yang dicampurkan dengan unsur-unsur kepercayaan lokal di dalamnya. Nah, sinkretisme yang dilakukan oleh bangsa Israel
Itulah yang menjadi dasar teguran keras Nabi Elia kepada orang Israel dengan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Saudara perhatikan, ada kata berapa lama lagi. Atau bahasa modernnya ya, saudara, mau sampai kapan? Itu adalah satu pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk menyadarkan orang yang dituju tentang apa yang sudah lama dilakukannya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dengan kata-kata itu untuk mendorong orang itu membuat suatu keputusan untuk mengakhiri apa yang selama ini dilakukannya. Ya, itu arti kata dari berapa lama lagi, saudara. Contohlah misalnya yang sederhana. Kadang saya suka menegur Winnie anak saya dengan cara yang sama. Kalau ada PR yang belum dikerjakannya, terus saya bertanya, mau sampai kapan PR yang terus itu baru mau dikerjakan? Ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan dia kalau ada PR dan mendorong dia, saudara, untuk segera mengerjakannya. Kadang dia langsung kerjakan ya. Kadang juga jawaban cuma, ya nanti dikerjakan. Begitu jawabannya. Nah, kalau sudah nanti itu, saudara, berarti dia menunda. Dan akhirnya lupa. Ya. Nah, izinkan saya untuk mewakili Pak Gembala bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara pendengar pada pagi hari ini. Berapa lama lagi? Sampai kapan Bapak, Ibu, Saudara itu baru akan ikut melayani di gereja? Sampai kapan saudara mau ikut pertemuan doa bersama hari Jumat? Sampai kapan? Berapa lama lagi? Kalau boleh saya sambungkan dengan setengah guyon ya saudara. Apa saudara mau tunggu sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya? Ya kalau ditanya kadang kapan mau mulai melayani? Banyak orang biasanya jawabannya, ya nanti kalau sudah siap. Itu jawaban menunda, saudara. Dan akhirnya lupa atau terlupakan. Nah, saya mau berdoa supaya Tuhan Yesus segera datang ya, supaya saudara tergerak untuk segera ikut ambil bagian dalam pelayanan, ikut lebih aktif dalam pertemuan doa bersama. Ya, supaya saudara betul-betul menyadari bahwa itu semua adalah hak kita untuk bisa melayani Tuhan dan adalah hak istimewa bagi kita untuk ikut terlibat dalam ibadah-ibadah yang akan menguatkan iman kita. Amin, saudara. Ya, saya menantikan kehadiran saudara di dalam pelayanan, juga di dalam minimal dalam hadirlah di dalam doa bersama di hari Jumat. Make a decision and stop postponing to serve God, saudara. Ya. Make a decision and stop postponing, itulah tema kita pada pagi hari ini. Buat sebuah keputusan dan jangan menunda, apalagi untuk melayani Tuhan, saudara. Yang bersedia katakan amin. Jadi lakukan segera, saudara, untuk melayani Tuhan ya. Ingat firman Tuhan dari Yakobus pasal 14 ayat ke-7 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya ulang ya, saudara, saya ulang. Sekali lagi, saudara, saya ulang ayat tersebut. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kembali ke ayat renungan kita, saudara. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Ya, kata yang kedua yang kita soroti adalah berlaku timpang, saudara. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan pakah, yang digunakan sama dengan kata bercingkat-cingkat atau menari-nari, yang bermakna bahwa bangsa Israel saat itu, saudara, sedang terombang-ambing antara menyembah Allah Yahweh dan menyembah Baal. Dan mungkin juga banyak dari mereka yang justru menggabungkan keduanya di dalam ibadah mereka. Di dalam terjemahan New King James Version, saudara, ayat tersebut dituliskan begini, how long will you falter between two options? Berapa lama lagi kamu goyah atau bimbang antara dua opsi atau dua pilihan?
Nah, kata itu menunjukkan bahwa orang Israel, saudara, sebelumnya ya itu bimbang antara menyembah Allah Yahweh atau Baal, atau menyembah keduanya. Mereka tidak membuat keputusan yang pasti atau menentukan sikap kepada siapa mereka mau menyembah. Dan situasi itu memang membuat mereka itu jadi bercabang hati. Kata bercabang hati itu menguatkan kalimat yang pertama tadi ya, saudara, berlaku timpang, ya, berlaku timpang. Nah, jadi saat itu bangsa Israel sedang bimbang antara dua pilihan, sehingga mereka bercabang hati, bahkan cenderung mencampur adukannya. Orang Israel mempraktekkan sinkretisme. Di satu sisi menyembah Allah, dan di saat yang bersamaan menyembah Baal. Perilaku sinkretisme ini, saudara, dari orang Israel bukan baru saja terjadi. Itu berawal dari masa Raja Yerobeam, raja pertama Israel setelah kerajaan itu terpecah dengan kerajaan Yehuda. Nah, apa yang terjadi saat itu, saudara? Mari kita belajar dari sejarah di dalam Alkitab. Sekarang mari kita buka dan kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang ke-28 sampai yang ke-32. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 ya sampai yang ke-32, saudara, ya. Saya akan membacakannya, saudara silakan mengikuti, dan kalau mau juga boleh bersuara untuk membacanya. Demikian firman Tuhan, sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, ini Raja Yerobeam ya saudara, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Ya. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan dia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Demikian firman Tuhan, saudara. Nah, jadi jelas dari judul perikopnya saja, saudara, kalau kita baca berjudul Yerobeam memulai ibadah baru. Dia menggabungkan ritual agama orang Israel dan penyembahan berhala. Dia membuat 2 patung anak lembu jantan dari emas, dikatakan tadi ya, bahkan memutarbalikkan fakta sejarah dengan mengatakan kepada orang Israel, sudah cukup lamanya tadi ya, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tentu orang Israel tahu, saudara, bahwa bukan patung anak lembu jantan dari emas yang menuntun mereka keluar dari Mesir, tetapi Allah Yahweh lah yang telah melakukannya. Tetapi mereka tidak menentukan sikap, tidak membuat keputusan untuk menolak menyembah patung anak lembu jantan itu. Bahkan bukan cuma membuat patung anak lembu yang dilakukan oleh Yerobeam. Ya, Yerobeam kemudian juga membuat kuil-kuil dan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran seperti tradisi orang Israel pada umumnya. Dia juga mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat non-Bani Lewi. Bahkan kemudian dia menetapkan hari raya korban bakaran bagi orang Israel sama seperti hari raya yang dilakukan di Yehuda.
Nah, apakah orang Israel tahu bahwa itu hal yang salah? Jelas mereka tahu, saudara. Tetapi lagi-lagi mereka bimbang antara dua pilihan. Padahal jelas Yerobeam melakukan praktek sinkretisme. Namun mereka tidak menolak. Bahkan akhirnya mereka menerimanya dan ikut perintah Yerobeam. Saudara, praktek sinkretisme orang Israel itu berlanjut ke masa Raja Nadab, anak Yerobeam, yang berkuasa selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi ke masa Raja Baesa bin Ahia selama 24 tahun. Dan berikutnya Raja Ela, anak Baesa, ketika menjadi raja selama 2 tahun juga melakukan hal yang sama. Simri meskipun selama 7 hari berkuasa juga tetap melakukan yang sama. Dan berikutnya adalah Raja Tibni yang berkuasa selama 4 tahun. Dan dilanjutkan oleh Raja Omri yang memerintah selama 12 tahun. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat ke-25 sampai ke-26, firman Tuhan katakan begini, saudara. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Nah, setelah Omri mati, saudara, maka Ahab menggantikan dia sebagai Raja Israel. Ahab bin Omri melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dia melakukan yang lebih daripada semua raja sebelumnya. Dia bukan hanya hidup di dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, nanti saudara baca ayatnya di pasal yang ke-17, dia juga mengambil pula Izebel, anak Etbaal, Raja Sidon, untuk menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal di kuil Baal yang dia dirikan di Samaria. Dan sesudah itu dia membuat patung Asyera. Asyera merupakan dewi sembahan dari Ratu Izebel, saudara. Dewi ini dipercaya juga sebagai dewi kesuburan oleh orang-orang Kanaan. Nah, jadi pada zaman itu penyembahan kepada Baal adalah sesuatu hal yang lumrah. Mereka melakukan praktek sinkretisme. Nah, saya ingin mengulangi kepada saudara bahwa sinkretisme itu adalah paham atau gaya hidup yang mencampurkan satu agama dengan agama lain atau kepercayaan lain. Orang Kristen, mungkin juga kita, sering tidak sadar bahwa ia atau kita memiliki kepercayaan atau iman yang bercampur aduk dengan kepercayaan lain. Misalnya ya saudara, jika ada anak Tuhan yang masih mungkin menyimpan benda-benda pusaka, karena benda-benda pusaka itu masih ada manfaatnya dipikirnya, itu adalah praktek sinkretisme. Nah, semoga saudara tidak menyimpan benda-benda pusaka itu ya, karena itu bisa menjebak kita melakukan sinkretisme. Pernah juga saya menyaksikan dalam satu pertemuan gereja nih saudara, ya ada dibagikan berbagai aksesoris bertuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Ya seperti gelang karet. Ya sampai di situ is fine, oke gitu ya. Gelang karet yang bentuknya besar itu ya saudara tahu pernah lihat mungkin ya. Ada juga scarf dengan desain-desain khusus bergambarkan perlengkapan senjata Allah katanya. Ada juga yang kaos dan baju kemeja yang konon disebut baju profetik atau baju kenabian. Ya mungkin tujuannya sekedar mengingatkan mungkin ya saudara ya, saya tidak tahu. Tetapi hal-hal itu bisa menjebak kita untuk melakukan praktek sinkretisme, mencampur adukan antara iman Kristiani yang murni dengan hal-hal yang kepercayaan-kepercayaan yang di luar Alkitabiah. Ya, mungkin juga saudara menyaksikan kemarin ada pawai katanya di satu kota, pawai 17-an di mana ada perwakilan orang Kristen yang membawa begitu banyak atribut-atribut yang sebetulnya mencerminkan seperti orang-orang Yahudi, ya.
cuma sekedar atribut sebagai hiasan is okay ya, no problem. Tapi justru kadang-kadang hal itu menjebak seseorang untuk masuk ke dalam praktek sinkretisme, saudara. Nah, ada satu lagi kejadian yang agak memprihatinkan sebetulnya ya, di dalam satu pertemuan gereja ya saudara. Kemudian beberapa orang disuruh antri untuk mengambil satu aksesoris ya di dalam satu kantong. Kemudian orang-orang tersebut diminta berdoa, kemudian baru mengambil ya. Dikatakan apa yang didapat itu bisa menjadi nubuatan atas dirimu. Kemudian ada satu orang mendapatkan tongkat Musa. Dan dikatakan, wah berarti kamu dinubuatkan bisa jadi pemimpin. Ya simpan tongkatnya. Buat saya ini adalah salah satu praktek sinkretisme yang tidak sepadan dengan Alkitab, saudara. Ajaran-ajaran di Alkitab. Nah, ada juga yang dapat satu lempengan gitu ya, saudara, kayak buah loh batu, maksud saya kayak loh batu itu ya. Kemudian di dalamnya ada tulisan-tulisan, saya nggak mengerti bahasanya. Kemudian dikatakan oke, bagus itu ya, simpan di belakang casing handphone. Ya saya tidak mengerti untuk apa itu, saudara ya. Mungkin untuk memperkuat signal kali ya. Tapi bagi saya itu adalah praktek sinkretisme, mencampur adukan iman Kristiani dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain ya. Nah, saudara, janganlah kita terpengaruh pada hal-hal tersebut ya, saudara. Karena di dalam Kolose 2 ayat 6 firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan yang murni, Alkitab kita, yaitu ajaran-ajaran Kristus. Amin ya saudara. Nah, memang di zaman paling akhir seperti sekarang ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, makin banyak saudara pengajaran-pengajaran yang mengadopsi hal-hal duniawi yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita harus berani mengambil keputusan, saudara, menyatakan sikap menolak terhadap hal-hal tersebut, menolak terhadap praktek-praktek sinkretisme. Jangan kita menunda, saudara, sehingga kita dibuat akhirnya jadi bimbang, dan akhirnya mungkin kita jadi terseret masuk ke dalam praktek sinkretisme tersebut yang bisa menimbulkan sakit hati Allah. Coba kita selidiki diri kita, saudara. Apakah kita juga terjebak dalam hal-hal semacam itu? Jika Roh Kudus menyadarkan saudara, maka segera buat keputusan untuk melepaskan diri. Jangan ditunda-tunda lagi. Saudara, karena berlaku timpang dan bercabang hati, maka Allah mengizinkan orang Israel pada masa pemerintahan Ahab untuk mengalami kekeringan selama 3 tahun. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama tertulis demikian, saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jadi kekeringan melanda orang Israel, saudara, karena melakukan praktek sinkretisme. Hal itu juga dapat menimpa diri kita, saudara, kalau kita berlaku timpang dan bercabang hati. Jika saudara mengalami kekeringan berkat-berkat Tuhan, mungkin selama ini, mungkin Tuhan ingin saudara menyadari, jangan-jangan saudara berlaku timpang dan bercabang hati seperti bangsa Israel. Ya, jangan-jangan saudara juga melakukan praktek sinkretisme. Ya, sekali lagi saudara, mari kita selidiki diri kita. Apakah kita juga sudah terjebak dalam hal-hal semacam itu? Jika Roh Kudus menyadarkan saudara, mengingatkan saudara, maka segera buat keputusan untuk melepaskan diri. Jangan tunda-tunda lagi, saudara. Sebagaimana Nabi Elia katakan kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi kita harus tegas, saudara.
kepada siapa kita menyembah, siapa Tuhan yang kita ikuti, dan siapa Allah yang kita junjung tinggi. Dan tentu saudara sudah tahu jawabannya. Ya, Tuhan Yesus berkata, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Tuhan Yesus menghendaki saudara kita menjadi orang yang tidak berlaku timpang dan bercabang hati. Kita hanya percaya kepada Dia saja. Amin, saudara. Kita mengabdi kepada Tuhan Yesus saja. Kita menyembah Dia saja. Itu lebih dari cukup. Sehingga kita tidak perlu percaya kepada hal-hal lain. Ya, kita nggak perlu juga percaya dengan ramalan-ramalan, dengan horoskop atau feng shui atau hong shui. Ya, cukup percaya kepada Yesus saja. Amin, saudara. Nah, jika saudara masih ada kebimbangan selama ini, maka buat keputusan hari ini. Jangan ditunda lagi. Make a decision and stop postponing to praise God. Ya, mungkin saudara tidak menyembah Baal seperti orang Israel ya, tetapi mungkin saudara masih mengikuti kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Atau mungkin saudara masih terikat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, semoga setelah ini saudara membuat satu keputusan untuk meninggalkan semua itu dan hanya terfokus kepada Kristus saja. Dengan demikian, hati kita hanya melekat kepada Allah saja, sehingga kita layak menerima janji Tuhan, seperti yang Tuhan sendiri ungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14-16. Saya akan bacakan buat saudara sekaligus sebagai ayat penutup firman Tuhan hari ini. Allah berfirman, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat, yang sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh bercabang hati. Kami tidak boleh berlaku timpang. Kami tidak juga boleh bimbang antara dua pilihan. Apakah kami menyembah Engkau atau menyembah Allah yang lain. Tuhan, kami tahu bahwa kami mungkin tidak menyembah patung-patung seperti yang dilakukan bangsa Israel. Tapi kami mau menyadari bahwa seringkali kami juga terjebak dalam praktik sinkretisme Tuhan, di mana kami seringkali mencampur adukan antara mungkin banyak kepercayaan-kepercayaan tradisi yang kami masih pegang. Atau mungkin ada di antara kami juga yang masih menyimpan benda-benda pusaka. Atau justru kami juga bahkan seringkali memperlakukan ornamen-ornamen, aksesoris rohani seperti sebuah jimat yang justru itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon ampun karena kekurang pahaman kami mungkin Tuhan, kami terjebak dalam praktik sinkretisme. Kami mau terus belajar untuk hanya menyembah Engkau saja ya Bapa. Dan kami mau berteguh hati untuk hanya menyembah Tuhan saja dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain, tidak ada kepercayaan lain, tidak ada hal-hal lain yang lebih berharga dalam kehidupan kami, kecuali kami terus melekat kepada Engkau saja ya Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami dan terus ingatkan kami. Bimbing kami Tuhan,
melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, supaya kami tetap boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Dan kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami saat ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan boleh memulihkan kota Jakarta dan seluruh Indonesia serta dunia dari COVID-19 beserta variannya, supaya semua boleh terhenti penyebarannya. Dan secara khusus kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19, biar kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, terutama anak-anak Tuhan yang sedang isoman, biar kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Kami berdoa juga untuk para medis yang terus berusaha untuk memerangi penyakit ini dan menangani para pasien, biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi mereka untuk terus berjuang tanpa kenal lelah. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan, supaya boleh segera mendapatkan vaksin COVID-19, juga untuk program vaksin booster yang sedang berlangsung saat ini, biar kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga rakyat Indonesia boleh tetap menjadi kuat dalam menghadapi virus corona ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, di dalam studinya, di dalam pelayanannya, kiranya Tuhan berkati. Berkati juga untuk keluarganya, istri dan kedua anaknya, semuanya dalam keadaan yang sehat dan terpelihara, tercukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan pertolongan Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga berkati dia di dalam pelayanannya, berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, dan biarlah kiranya keluarganya boleh tercukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Berkati istri dan anak-anaknya supaya tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya Bapa. Kami berdoa juga untuk segenap majelis dan pengurus serta pekerja dari gereja kami Bapa. Engkau berkati juga mereka di dalam pekerjaannya masing-masing, kehidupan mereka, biar mereka juga boleh terus punya iman yang semakin kuat dan punya semakin kerinduan untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan Engkau menggerakkan hati kami semua, terutama para pengurus majelis, juga termasuk para jemaat, untuk punya kerinduan yang besar memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membawanya kepada Tuhan, untuk supaya gereja kami boleh bertumbuh Tuhan secara kuantitas, namun juga kami berdoa supaya ada pertumbuhan secara kualitas dari setiap jemaat Tuhan. Iman yang semakin bertumbuh kuat, kokoh, dan iman yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat proses renovasi yang masih terus berlangsung dan juga kebutuhan dana, biarnya Tuhan juga yang menolong supaya proses renovasi itu boleh selesai dengan cepat dan kebutuhan dana tercukupkan seperti yang kami butuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Pendeta Renaldo Panggabean dan keluarga Bapak Beni Bakar Besi. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari virus corona dan biarlah kiranya tercukupkan segala kebutuhan mereka. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan turun ke atas keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak, dan juga mungkin yang sedang memulai satu usahanya, biar kiranya juga Tuhan yang menolong supaya tepat pada waktunya mereka boleh memperoleh apa yang mereka harapkan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan ataupun yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga menjamah mereka, menolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dengan cepat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, untuk Bapak Tigor Situmorang, Saudari Elisna Esther, Saudara Jason Tampu Bolon, Ibu Abiela Putuhena, Ibu Debbie Tambunan, serta Saudara Daryl Hasan. Kiranya Tuhan di hari ulang tahun mereka, Tuhan menurunkan berkat buat mereka,
Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Dan Tuhan juga yang memberkati masa depan mereka, apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai jika itu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Kota Jakarta dan segala kebijakannya, biar kiranya Tuhan juga memberkati, serta memberkati juga pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta Wakil Presiden sampai ke tingkat-tingkat jajaran pemerintahan di tingkat yang terbawah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat-Mu supaya mereka boleh merancangkan yang terbaik bagi Indonesia, sehingga Indonesia boleh kuat dan boleh bangkit lebih cepat, dan Indonesia boleh tangguh untuk menghadapi gelombang resesi yang terjadi atas dunia ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa kami yang tidak sempurna yang kami naikkan dengan beralaskan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Yosua Jab, yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya tadi. Dan saat ini kita datang kepada Tuhan, kita juga memberi persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu, persembahan kolektor, persembahan persepuluhan, juga pemeliharaan rumah Bapa. Kita tahu Bapak Ibu, gereja kita ini masih sedang tahap renovasi. Kita akan terus membantu melalui dana supaya gereja kita ini secepat dapat selesai dan kita pakai dengan penuh sukacita. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Say selamanya. Oh yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Say syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Say syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saudara tanyakan kepada diri sendiri dan menjadi perenungan sepanjang minggu yang akan datang ini. Ya. Satu pertanyaan sederhana, saudara. Sampai kapan aku akan menunda untuk melayani Tuhan? Biarlah kiranya perenungan itu sungguh-sungguh boleh menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Mari sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu, terima serta aminkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa.
Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.